mahasiswi Institut Agama Islam Darul Ulum, Fakultas Tarbiyah semester 3. Di sini kami akan membuat video tentang metode belajar apa weh? Kooperatif. Baiklah, terima kasih. Selamat menonton. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam Ibu. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang kejujuran dalam Al-Quran dan hadis. Tapi kali ini kita akan belajar dengan menggunakan metode kooperatif, yang mana artinya kalian harus saling bekerja sama dalam kelompok dalam mengajarkan isi ayat dan hadis. Seru nih, jadi kayak belajar sambil bermain ya Bu? Iya betul, tapi harus tetap serius ya Ilma. Bu, mau tanya nih, tadi kan Ibu membahas tentang kooperatif. Jadi saya mau tahu kooperatif itu apa Bu? Nah, pertanyaan bagus. Kooperatif itu adalah membantu teman dalam kesulitan, seperti dalam bekerja kelompok, terus dalam kesulitan apapun, seperti belajar apapun, mata pelajaran apapun, intinya dia saling membantu dalam kesulitan. Seperti itu ya Ilma. Oh, gitu Bu. Baiklah anak-anak, di sini Ibu akan membagi kelompok ya. Yang pertama itu ada Rasti, Amnah, dan Nike yang akan membahas Quran Surah Al-Ahzab ayat 70 sampai 71. Ya, selanjutnya yaitu kelompok kedua ada Umami, Ilma, Dea, dan Desi yang akan membahas Quran Surah At-Taubah ayat 119. Selanjutnya yang terakhir itu ada kelompok ketiga, yaitu ada Najwa, Tami, Habibi, dan Fatihah yang akan membahas tentang hadis tentang kejujuran, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Baiklah, dengan tujuan Ibu membagi kelompok tersebut, Ibu mau kalian semua baca ayat atau hadisnya, pahami maknanya, lalu nanti kita presentasi bersama-sama ya anak-anak. Baik Bu. Nah, tadi kan kita ada dibagi kelompok. Kita dapat surah Al-Ahzab ayat 70 sampai 71. Kalau nggak salah ya, bunyinya itu wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Jadi, orang yang beriman harus selalu berkata jujur. Betul itu, kalau kita jujur, hidup kita menjadi tenang. Allah pun sayang pada kita. Masya Allah. Tadi kan kita dibagi kelompok tentang surat Taubah ayat 119 yang berbunyi, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkan perkataan yang benar. Berarti kita harus memilih kawan yang jujur ya? Tapi kalau nggak jujur pasti nanti dimarahi. Justru itu yang membuatmu kuat, Desi. Karena Allah itu menyukai orang yang mengakui kesalahan. Allah. Iya juga ya. Iya. Aku akan coba jujur hari ini. Hadis untuk kejujuran ini, Nabi Muhammad bersabda, sesungguhnya kejujuran membawa kepada kebaikan dan kebaikan membawa ke surga. Jadi orang jujur akan masuk surga. Berbohong akhirnya akan masuk ke neraka. Maka jujurlah walaupun itu sulit, karena kejujuran akan membawa cahaya hati. Baiklah anak-anak, Ibu mau setiap kelompok ada satu perwakilan
perwakilan buat maju presentasi ya. Baik, Ibu. Dah, sekarang kelompok 1. Amna, silahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amna Hadijah Saragi dari kelompok 1 yang membahas tentang ayat Quran surah Al-Ahzab ayat 70 sampai 71. Jadi ayat itu mengajarkan bahwa kita setiap orang yang beriman harus berkata jujur, karena orang yang jujur akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Udah, Bu. Oh ya, bagus sekali. Terima kasih Amna. Silakan duduk. Terima kasih, Bu. Ya. Selanjutnya kelompok 2. Umami, silahkan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang surah At-Taubah ayat 119 bahwa kita harus berteman dengan orang yang jujur agar kita bisa ikut jujur. Sudah? Sudah. Terima kasih Umami, hebat sekali. Selanjutnya kelompok terakhir yaitu si Najwa. Silakan Najwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najwa mewakili kelompok 3. Dari hadis ini kami belajar bahwa kejujuran membawa kepada kebaikan dan surga. Maka mari kita bisakan untuk jujur dimanapun kita berada. Baik, terima kasih Najwa. Silakan duduk. Masya Allah, anak-anak ibu itu sangat hebat. Kalian sudah memahami bahwa kejujuran adalah cerminan kehidupan. Selanjutnya, siapa yang bisa beri contoh perilaku jujur di sekolah? Ayo tunjuk tangannya. Saya. Ya, kepada Ilma. Contohnya seperti mengakui ketika tidak mengerjakan tugas. Ya, betul. Selanjutnya siapa lagi? Fatin. Contohnya mengembalikan barang teman yang bukan milik kita. Saya. Ya, silakan. Dan tidak mencontek saat ujian. Nah, terima kasih. Itu baru murid-murid yang hebat. Semoga kita semua selalu dijaga Allah agar menjadi orang-orang yang jujur. Baiklah anak-anak, sekian materi pembelajaran kita yang membahas tentang kejujuran dalam Al-Quran dan hadis dengan memakai metode kooperatif. Selanjutnya kita harus mengucapkan alhamdulillah. Nah, saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian penjelasan video kami yang membahas tentang cahaya kejujuran dalam Al-Quran dan hadis dengan memakai metode kooperatif. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua ya. Sekian dari kami. Wassalam.